Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima shalihal akhlaq wa fi riwayatin innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Hadis sahih yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya saja aku dibangkitkan, diutus oleh Allah menjadi utusannya semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Jamaah yang dirahmati sekalian, hari ini kita akan teruskan siri kajian kita berkaitan dengan mahabbatullah wa rasulih. Masih di bawah tajuk siapakah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, yang muttaqin. Dan kita telah dan sedang bicarakan apakah ciri-ciri dan sifat muttaqin, orang-orang yang sangat disayangi oleh Allah. Ayat terakhir yang kita pelajari dalam tajuk ini yakni surah Ali Imran ayat yang ke-76, muka surat 33. Menepati janji. Dengan kata lain, salah satu ciri dan sifat muttaqin
orang yang sangat dicintai oleh Allah, orang yang punya akhlak, budi pekerti yang mulia, sesuai dengan tujuan Nabi diutus oleh Allah menjadi nabinya itu. Nah, contoh akhlak yang mulia yakni menunaikan atau memenuhi apa yang dijanjikan. Wafa'ul ahdi. Ini kaitannya dengan akhlak. Di dalam pembicaraan yang lepas, secara umum, janji kita ini ada dua macam. Janji antara kita dengan Allah dan janji antara kita sesama manusia. Sama ada sesama muslim atau antara muslim dengan non-muslim. Bahkan janji yang pernah diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Bila setiap janji itu dipenuhi, asal bukan janji yang haram, itulah akhlak yang mulia. Dan itulah ciri khas orang bertakwa. Sifat ketakwaan seseorang akan tercemar, terjejas dan cacat apabila ia tidak memenuhi janjinya. Hatta janji yang mereka sepakati dengan non-muslim sekalipun. Ini akhlak. Yang nampaknya akhlak ini benar-benar adalah tujuan matlamat utama Nabi diutus oleh Allah. Sama ada akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan Rasul, akhlak kita dengan Quran, akhlak kita dengan sesama, dan sebagainya. Mari kita lihat dan kita pelajari sama ayat yang keempat. Muka surat 33. Coba lihat. Ayat keempat, muka surat 33. Masih berkaitan dengan menepati atau memenuhi janji. Sifat utama orang muttaqin. Orang-orang yang mendapat jaminan cinta kasih sayang Allah. Yang tidak ada bukunya, boleh lihat surah At-Taubah ayat yang keempat. Surah At-Taubah ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini sebenarnya ada kaitan dengan ayat sebelumnya. 1, 2, 3, 4 sebenarnya ada. Illa alladhina ahadtum minal musyrikin thumma lam yanqusukum syai'a wa lam yuzahiru 'alaikum ahadan fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Subhanallah.
Illal ladina, kecuali orang-orang yang, ini merujuk kepada non-muslim ayat ini. Orang kafir Makkah. Jadi kecuali orang-orang kafir Makkah, ahadtum, yang kamu saling buat perjanjian, minal musyrikin, dari orang musyrik. Tengok, kecuali orang-orang musyrik Makkah yang kamu, wahai orang Islam, telah saling mematrai perjanjian dengan mereka. Tuma, kemudian, lam yang kusukum syai'a. Si musyrik ini tidak mengurangi, tidak melanggar sedikit pun perjanjian tersebut. Si musyrik ini amanah dalam perjanjian dengan kamu itu. Walam yuzahiru alaikum ahadan. Jadi musyrik ini juga tidak pernah menolong, membantu orang lain memerangi kamu. Nabi buat perjanjian dengan orang musyrik Makkah dalam Hudaybiyah, ringkas katanya. Perjanjian Hudaybiyah. Gencatan senjata, damai, tak ada peperangan, tak boleh saling menyerang. Jika ada suku di Arab bergaduh, suku A Muslim, suku B non-Muslim, kafir, biar mereka gaduh sama mereka sendiri. Tapi suku C yang non-Muslim, yang kafir, tak boleh bantu kawannya menerang orang Islam. Tak boleh. Karena tingkat dengan perjanjian, tidak boleh menyerang orang Islam, tidak boleh membantu orang bukan Islam menyakiti orang Islam. Pada orang-orang seperti ini, Muhammad, fa'atimu ilaihim, sempurnakan janjimu kepada mereka. Mereka punya komitmen terhadap perjanjian mereka dengan kamu. Tidak melanggar sedikit pun. Poin-poin yang ada perjanjian itu tidak ada sedikit pun yang mereka langgar. Maka kamu pun mesti bersikap seperti itu. Hatimu. Ini orang kafir. Hingga bila? Ahdahum, janji mereka itu ila muddatihim. Sehingga waktu atau masa yang telah ditetapkan disebutkan dalam perjanjian tersebut. Kalau dalam perjanjian itu disebut katalah kita damai, kita tidak saling menyerang, kita tidak saling tolong menolong dalam permusuhan terhadap sesama kita, katalah isinya 10 tahun itu janji itu ya. Sebelum masa 10 tahun, ya 10 tahun. Hingga tamat. Kalau 5 tahun, 5 tahun. Ini perintah Allah. Muhammad, penuhi apa yang kamu telah matrai, jadi kamu telah matrai dengan orang kafir. Jadi Nabi, orang kafir yang punya komitmen untuk terus berpegang kepada janjinya kepada kamu itu hingga tamat tempohnya. Jika perjanjian itu katalah berlaku hingga 5 tahun, 5 tahun dah. 6 tahun, 6 tahun dah. Ini 10 tahun, 10 tahun. Jangan. Ini menepati janji. Itu akhlak yang mulia. Menarik. Ayat ditutup dengan apa? Innallaha yuhibbul muttaqin. Allahu Akbar. Sesungguhnya Allah itu suka, cinta pada orang bertakwa. Apa kaitannya? Kenapa fasilah disebut muttaqin? Ya, karena menepati janji itu sifat utama orang yang bertakwa. Termasuklah perjanjian antara si muslim dengan si kafir sekalipun. Ingat jemaah sekalian,
Pintas selalu background ayat ini, tadi saya sebutkan, Nabi Muhammad buat perjanjian damai dengan kafir Quraisy, tidak saling menyerang, tidak saling memusuhi, tidak saling bantu-membantu dalam permusuhan antara satu kaum kafir dengan suku Muslim. Dan perjanjian itu berlaku 10 tahun. Tapi ada yang sampai tak sampai 2 tahun mereka sudah langgar. Nah, kemudian yang langgar itulah kemudian Allah nyatakan dalam surah At-Taubah ini bara'atu minallah. Rasul dan Allah dan Rasul bebas, tak lagi terikat dengan mereka karena mereka sendiri menyalahi perjanjian, mencabuli perjanjian. Jadi perjanjian itu terbatal dengan orang yang melanggar janji tadi. Sepatutnya berlaku 10 tahun, baru setelah sampai 2 tahun mereka langgar. Ya sudah. Bahkan bahasa mudahnya, boleh gaduh semula. Boleh serang semula, tak ada. Berlaku lagi perjanjian damai. Dan mereka orang kafir melanggar perjanjian ini, diberi masa 4 bulan. Tinggal di Makkah. Tengok bagaimana indahnya Islam. Bagaimana Allah mengajar orang muslim itu meningkat jadi muttaqin. Walaupun mereka itu musuh kamu, Muhammad, dan asalnya mereka itu sudah mau damai dengan kamu, tapi mereka melanggar perjanjian itu, sudah mulai hari ini kamu tidak ada hubungan berdamai dengan orang-orang ini yang melanggar perjanjian. Tapi bagilah masa pada mereka 4 bulan. Mereka boleh berjalan di Makkah bebas, maknanya mungkin buat persiapan untuk keluar Makkah, cari tempat yang lain, tempat tinggal tak. Kuranglah nak migrate ke mana-mana. 4 bulan, bukan terus dihalau dalam masa 24 jam, tak. Islam tak kata kerana kamu telah melanggar perjanjian damai dengan kita, maka kami hanya akan beri masa dalam jangka 1 kali 24 jam, kamu mesti melakukan, maka kalau tidak kami serang. Islam tak kata begitu. Bukan 1 kali 24 jam, bukan 2 kali 24 jam. Kan begitu ya, biasanya ada bahasa diplomatik. 4 bulan. Cukuplah. Kamu bebas pergi ke mana-mana, carilah negeri baru, tempat baru. Tapi kalau dalam 4 bulan kamu degil, tetap ada di Makkah, kami serang. Ini tegas kepada yang melanggar perjanjian. Bukan Islam suka-suka nak menyerang mereka. Mereka yang minta diserang. Buktinya mereka membatalkan perjanjian itu. Tapi apakah semua suku-suku Arab Quraisy waktu itu melanggar perjanjian ini? Tidak. Tidak. Contohnya Jama'atun min Bani Bakrin. Ya, Banu Huzaimah bin Amir daripada Bani Bakr bin Kinanah, mereka tidak melanggar perjanjian, tidak mencabuli perjanjian. Nah, kecuali orang-orang musyrik, kaum musyrik, contohnya yakni daripada kaum Bani Bakr, Banu Huzaimah, mereka konsisten. Mereka ada komitmen untuk terus ingin menepati perjanjian selama 10 tahun, ya, jangan. Nah, kepada orang ini Muhammad teruskan. Mereka memenuhi janjinya, kamu pun kena penuhi. Tunggu sampai habis 10 tahun. Wah, mereka orang kafir dan musyrik, tidak percaya pada Rasulullah. Karena mereka ingin berdamai dan mengenai perjanjian, tepati. Masya Allah. Luar biasa. Saya Kutub memberikan komentar. Lam yastariku ala bani, yastariku ma'a bani Bakrin fil udban ala Huzam. Jamaah daripada kaum Bani Bakr
tidak ikut sama kaum yang lain memerangi suku kaum Bani Khuza'ah yang mukmin, ya. Mana mereka tidak mencuri perjanjian. Maka kena dikekalkan. Masya Allah. Dan perjanjian baru umur rupanya baru ya sampai 2 tahun aja lah umur perjanjian itu, karena dilanggar oleh orang kafir sendiri. Maka berlaku perang semula. Yang menyatakan ya itu awal daripada Fathu Makkah adalah ini berlaku pada 6 Hijriah kalau tidak salah. Sehingga 8 Hijriah dapat dibebaskan kota Makkah itu. Jamaah sekalian, Islam menyuruh umatnya, dalam hal ini Nabi dan orang-orang Islam itu, untuk memenuhi perjanjian damai, tidak saling menyerang dengan orang kafir selama 10 tahun. Itu yang disepakati. Tidak boleh dikurangi sikit pun. Kecuali pada mereka yang melanggar perjanjian itu, batal. Adapun mereka yang tidak melanggar, sempurnakan. Ini luar biasa. Ibnu Qayyim akhirnya memberi komentar juga. Orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat 4 ini, yang Nabi disuruh oleh Allah untuk penuhi perjanjian damai dengan mereka, jangan langgar karena mereka tidak langgar. Akhirnya ramai yang memeluk agama Islam. Melihat kebaikan, kejujuran orang Islam. Orang Islam berupanya, ya Allah, wahal mereka ni kuat. Mereka kuat, mereka boleh menyerang kami bila-bila masa. Mereka boleh mengalahkan kami bila-bila masa. Tapi mereka tetap berpegang pada perjanjian kita. Tidak saling menyerang dalam masa 10 tahun. Walau kalau mereka menyerang kami sekarang, habis kita. Melihat kebaikan orang Islam dalam berpegang pada janji, ramai daripada orang-orang ini akhirnya memeluk agama Islam. Selepas tamat tempoh perjanjian ini. Dan bahkan masih kata Ibnu Qayyim, orang-orang yang melanggar perjanjian damai yang diberi masa 4 bulan tinggal di Makkah sebelum mereka dihalau paksa, ada juga akhirnya memeluk agama Islam. Memang kami bersalah, kami patutlah dihalau, tapi diberi masa baiknya Islam masih memberikan masa bagi kamu untuk berfikir, untuk buat persiapan, cari tempat tinggal yang baru 4 bulan. Daripada aku keluar, tak tahu nanti nasib di tempat baru. Yalah aku memeluk agama Islam. Terpesona dengan akhlak Islam. Ini yang menariknya ya Mas. Terpesona. Dan inilah akhlak. Menepati janji itu akhlak. Sehingga orang kafir yang asalnya memusuhi Islam kemudian berdamai dan kemudian melanggar berdamai, terpesona memeluk agama Islam. Dan memang betul, tidak dinafi, Nabi ini menyampaikan dakwahnya, Nabi ini menyampaikan risalahnya, seruannya kepada umatnya, termasuk orang kafir, itu lebih mengedepankan akhlak. Setiap dakwahnya itu jadi dihiasi, dibaluti, dipenuhi dengan akhlak. Jamaah sekalian, menepati janji hatta kepada janji kepada orang kafir, itu ciri takwa Allah. Itu syarat untuk kita mendapatkan kasih sayang Allah.
Yaj'alu hadzal wafa' ibadah lahu. Menepati janji hatta kepada orang kafir itu adalah salah satu bentuk peribadatan kita kepada Allah. Itu poin dia. Isunya yakni menepati janji hatta pada orang kafir itu perintah Allah. Bermakna itu sebagai ibadah kita pada Allah. Ciri ketakwaan kita yang membolehkan kita mendapatkan kasih sayangnya. Hadihi hiya qaidatul akhlaq fil Islam. Inilah kaidah, inilah dasar akhlak dalam Islam. Innaha laysat qaidatul manfa'ah wal maslahah. Jadi kaidahnya yakni kaidah akhlak itu. Allah suruh tepati. Kita tak apa ya kebaikan dia. Kenapa kami terus saja berdamai dengan mereka, tak suruh serang mereka? Mereka kan musuh kita. Lagi pula mereka dalam keadaan yang lemah. Kita dalam keadaan yang kuat. Kalau kita tak serang mereka, menunggu habis perjanjian 10 tahun, jangan-jangan mereka nanti kuat dan kita tak mampu nak mengalahkannya. Itu kalau kita menggunakan pertimbangan manfaat. Rugi rasanya kalau kita melepaskan peluang nak menyerang mereka ini. Sebab mereka dalam posisi lemah, kita dalam keadaan yang kuat. Tapi kalau aku serang mereka, ini langgar perjanjian. Allah kata, tak boleh. Allah kata, tepati perjanjian. Tengok, jadi kalau itu menepati perjanjian, bukan asasnya bukan masalah untuk mereka. Kalau pertimbangannya, ya, kalau pertimbangannya itu masalah aja sekalian, orang Islam boleh batalkan, ya serang aja lah mereka. Kan mereka dalam posisi yang lemah. Mereka pun tahu itu. Kenapa tak serang saya ketika kita kuat dan mereka lemah? Orang Islam kata Nabi, oh tak boleh, Allah suruh tepati. Kalau itu menepati itu bukan atas dasar manfaat bagi mereka, bukan. Atau manfaat dia tidak. Ibadah. Sementara si kafir pula pasti terpesona. Iya ya. Kenapa ya umat Islam tak serang kita? Masih juga berpegang pada perjanjian kita damai 10 tahun. Wah, sekarang kita sedang lemah. Jika mereka menyerang kita bila-bila masa, pasti kita kalah. Sekali mata. Tapi bagusnya lah orang Islam. Dan kedudukan yang sangat kuat. Yang kemenangan sudah ada di tangan jika mereka mau menyerangkan serangan pada kita. Tapi mereka tetap bergambarannya. Terpesona dengan ini. Akhirnya mereka memeluk agama Islam. Ini kaidah akhlak. Laisa qaidatul manfa'ah wal maslahah. Innaha qaidatul ibadah. Inilah kaidah ibadah. Taqwallah. Fal muslim yatakhallaqu bima yuhibbuhu Allahu bihi. Yuhibbuhu Allahu minhu wa yardahu. Orang muslim itu wajib berakhlak dengan akhlak yang Allah perintahkan, yang Allah ridhoi, dan Allah suka. Allah lah yang menyuruh kita menepati janji itu. Apa untung ruginya bagi kita, apa untung bagi mereka, kita tak tahu. Allah yang suruh sudah. Ini namanya qaidatul akhlak, qaidatul ibadah. Tapi kalau ikut fikiran kita kan, ini kalau kita biarkan macam ini, kalau kita tidak batalkan dengan sekarang, mereka lagilah pijak kepala kita agak-agak. Jangan-jangan mereka telah buat rancangan secara rahsia menghimpun kekuatan selama 10 tahun. Bukan masa yang sekejap. 10 tahun. Mereka boleh bangkit. Takkan orang Islam tak ada kekhawatiran seperti itu saat itu. Tapi masa ini kaidah ibadah. Orang Islam mesti punya akhlak seperti mana yang Allah suruh, seperti mana yang Allah ridha, seperti mana yang Allah suka. Apa akhlak yang Allah suka untuk orang Islam berakhlak dengannya? Tepati janjimu. Sudah. Berapa lama ya Allah? Ya hinggalah
tamat. Tempoh yang kamu sepakati. Berapa lama itu? 10 tahun. Ya 10 tahun. Sekarang baru 2 tahun. Ya tunggu 8 tahun lagi. 8 tahun. Lama ya Allah. Macam mana kalau mereka nanti menyusun tenaga? Itu bukan urusan kamu. Allah kata aku suruh kamu tepati sudah. Masya Allah. Ini rupa-rupanya ya Mas Kran. Yang kita hari ini kadang-kadang sudah kehilangan. Kaidah sebenarnya kadang kita kehilangan. Kita berfikir khawatir itu. Wa yahshallah fi hadzal bab wa yatali berita. Orang mukmin lebih takut Allah. Lebih takut Allah jika tidak buat apa yang Allah suruh. Jika tidak berakhlak dengan akhlak yang Allah suka. Itu yang lebih dia takut daripada kekhawatiran. Nih, orang musyrik sempat menyusun tenaga, kekuatan selama 10 tahun. Ya, itu bolehlah khawatir, tapi orang muslim lebih takut jika tidak buat apa yang Allah suruh, tidak berakhlak dan akhlak yang Allah sukai. Hebat tak akhlak seperti itu? Ini kepada orang kafir yang mestinya akhlak mukmin pada orang kafir. Kalau sama muslim lagilah. Saya pernah kata begini ya sekalian. Umat Islam itu adalah merupakan duta-duta kecil. Umat Islam ini merupakan duta-duta kecil yang membawa nama Islam kemana sahaja mereka berada. Tolong itu dipegang. Kita sebagai umat Islam, kita ini sebagai duta. Kita ini duta. Ambassador. Duta bagi siapa? Duta bagi agama Islam. Agama Islam yang melantik kita jadi duta untuk membawa nama baik Islam ini kemana saja, pada siapa saja. Sekarang coba kalau pembawaan diri kita sebagai duta ini tidak baik sebagai yang Islam suruh. Islam suruh tapi kita tak buat. Nanti orang bukan Islam akan menyalahkan Islam karena kesilapan kita. Orang bukan Islam akan membenci Islam karena perangai kita yang tak layak dipuji. Tahulah orang Islam ni janji tak pernah tepati, cakap banyak bohong, tidak menghormati, menghargai orang, suka mencemar nama baik orang. Serang-serang tipu kita. Alasan dia pasal kita kafir. Tipu siang hari. Coba kalau macam itu. Lalu mereka tidak fikir, tidak adil menilainya. Mereka menilai kata kalau adil ya itu mungkin perangai dia secara secara perseorangan, bukan agama yang menyuruhnya. Kalau mereka menilai itu adil lah. Kita takut nanti mereka jangan-jangan agama dia menyuruh buat macam itu. Akhirnya mereka membenci, menjauhi Islam kerana keburukan akhlak kita pada mereka. Bila itu berlaku, adakah mereka saja yang salah karena menolak Islam? Bukankah kita juga bertanggungjawab? Karena jika mereka menolak Islam itu sedikit banyak kerana puncanya adalah pada akhlak kita. Ini penting untuk kita. Sebab agama Islam ni jelaskan kan, agama Islam ni kan agama yang mempunyai beberapa dasar lah. Kemudian asas. Kita tahu semuanya, agama Islam kita ini mempunyai 3 dasar, 3 asas. Akidah, syariat, dan akhlak. Betul kan? Kan itu dasar agama kita ini, akidah, syariat, dan akhlak. Tahu zaman akhlak itu dari segi bahasa apa maknanya? Al-akhlak lughatan. Itu rupanya sama dengan makna ad-din. Allahu Akbar. Akhlak itu dari segi bahasa maknanya sama dengan ad-din yang kita terjemahkan agama itu.
Agama itu bukan bahasa kita sebenarnya, bukan bahasa Melayu. Agama itu, yakni agama itu bahasa Sanskrit. Sanskrita, bukan agama Melayu. Itu asal dari bahasa Sanskrit. Agama itu pula makna dia tidak kacau atau tidak rusak. Itu mana tidak. Gama itu mana kacau atau rusak. So agama mana tidak rusak, tidak kacau. Itu dalam bahasa Sanskrit. Bermakna agama dan akhlak, din dan akhlak. Kalau din itu diartikan sebagai merupakan cara hidup yang sempurna, yang meliputi segala aspek kehidupan. Din itu kan cara hidup yang meliputi segala aspek kehidupan. Dan itu adalah akhlak. Bagaimana orang yang beragama, yakni orang yang berakhlak, agama dan akhlak tidak dapat dipisahkan. Karena orang beragama, yakni orang berakhlak. Bila orang yang berdin, itu orang yang cara hidupnya sempurna, maka orang yang berakhlak, jadi orang yang hidupnya sempurna, tidak kacau. Ya, tidak menyakiti orang lah, tidak tipu orang lah, tidak menzalimi orang lah, sentiasa menghargai orang, hatta orang kafir. Selagi orang kafir tidak musuh. Kalau orang kafir yang memusuhi, yang melawan, menyerang Islam, memerangi Islam, ya diperangi. Islam hanya bertahan. Tapi ada mereka yang baik. Tadi contohnya ini. Illal ladin itu non-muslim yang baik dalam arti kata ya, menepati janji dengan orang Islam. Tuh, jangan baik bukan baik maknanya agama dia betul, bukan. Allah suruh orang Islam berbaik, menepati janji dengan orang kafir itu. Bukan, tak boleh kita pahami sebagai bentuk pengakuan Islam terhadap keyakinan mereka. Bukan. Islam tetap menafikan kebenaran keyakinan mereka. Itu jelas. Tapi kesesatan mereka dalam akidah, kesesatan mereka dalam agama mereka, tidak boleh dijadikan oleh orang Islam untuk tidak berbuat baik dengan mereka, untuk tidak menepati janjinya pada mereka, jika mereka punya komitmen yang sama dengan kita. Inilah, sehingga orang Islam ini sebenarnya boleh bergaul dengan siapa saja. Jangankan hanya berbeza warna kulit, berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza agama dan keyakinan. Orang Islam boleh berbaik. Iya. Hanya kepada yang berbeza agama, yang memusuhi, itulah musuh. Itu jelas. Surah At-Taubah ini jelas sekali. Kan orang yang berbeza agama dengan kita, orang kafir lah katakanlah, kan tidak boleh kita aniaya, tak boleh kita zalimi. Tak boleh kita jatuhkan harga dirinya. Tak boleh kita perangi, apalagi dibunuh, hanya semata-mata karena mereka kafir. Tak boleh. Islam tidak membenarkan orang Islam membunuh orang kafir semata-mata karena mereka kafir. Tidak boleh. Islam tidak benarkan orang Islam menjadikan kekufuran mereka sebagai alasan untuk membenarkan ia menzaliminya, menipunya. Tak boleh. Saya kadang-kadang terfikir aja pas sekalian. Dalam hadis Bukhari yang agak panjang, Nabi ini, saya katakan Nabi ya, namanya Nabi, menyampaikan berita dari Allah. Rasul itu utusan risalah kepada siapa saja. Dan memanglah objek sasaran dakwah Nabi ini non-muslim. Orang yang menjadi sasaran dakwah Nabi untuk diseru mengisyarat Allah itu kan non-muslim kan. Bila dah muslim wahid takkan
dijadikan sarana dakwah untuk tauhid. Tauhid itu kan diarahkan pada non-muslim. Pada mukmin yang sudah muwahhid, ya tidak lagi dijadikan sasaran dakwah. Jelas-jelas mereka kafir, musuh Islam, ganas. Nabi seru pada Islam penuh dengan rahmat, penuh dengan sopan santun. Jamaah boleh lihat Bukhari. Di sana ada apa ya? Hadis yang bicara tentang surat yang ditulis, yang utuskan oleh Rasul SAW kepada penguasa Heraklius, orang Arab panggil Hurkul, raja Romawi, penguasa negeri Rom waktu itu. Ingat, pada zaman Nabi ini kan ada dua empire besar, dua negara superpower pada zaman Nabi. Jadi Nabi di tengah-tengah. Sebelah barat empire Rom, sebelah timur pula Parsi. Rom beragama Nasrani, Parsi beragama Majusi. Dua empire ini. Negara yang Nabi bina di tengah-tengah. Negara kecil ya. Lalu negara yang kecil baru merdeka ini dipimpin oleh Nabi, punya keberanian yang luar biasa untuk mengajak, menyeru raja-raja yang sangat berkuasa dan kuat ini memeluk agama tauhid. Nabi utus surat kepada Raja Hurkul atau Heraklius, penguasa. Dalam suratnya yang menarik, yang betul-betul menarik kita, Nabi suruh apa? Nabi itu apa? Ila Hurkul. Ada mengatakan ila Hirokil. Tak kuranglah baca Hurkul Hirokil. Azimi Rum. Allahu Akbar. Itu dalam Bukhari itu. Kepala surah itu kepada Hurkul Heraklius, Azimir Rum. Azim itu mana orang agung, pembesar, penguasa agung bangsa Rum. Mereka kafir. Nabi gunakan bahasa yang sangat menghormatinya. Wah, mereka ya orang kafir kalau ikut nafsu kan apa dihormati? Penguasa agung bangsa Rum. Kenapalah Nabi kena tulis Azimur Rum? Tulis sajalah ila Hurkul. Kepada Cik Hurkul. Bagi saya jamaah ini betul-betul lah. Surat Rasulullah, seorang kekasih Allah, kepada musuh Allah yang memerangi umat Islam, seorang raja penguasa kafir. Namun bila kita lihat kalimat perkataan yang digunakan oleh baginda Nabi, bahasa yang kepada musuhnya, Allahu Akbar. Nabi tak kata ila Hurkul al-kafir adullah, tak ada. Kepada Raja Heraklius, seorang kafir musuh Allah, tak ada. Itu Allahu Akbar. Nah, ini akhlak macam ni yang susah tu jam sekarang. Ini kadang-kadang ya Allah, jangan pada orang kafir. Pada orang Islam pun beri gelaran yang pelik-pelik hari ini nih jemaah sekalian. Sesama Muslim bagi gelaran yang pelik-pelik. Minta maaf ya, saya bagi contoh aja. Ada kadang-kadang di parlimen, tak tahulah parlimen mana saya tak sebut ya. Tak tahulah parlimen mana saya tak tahu. Parlimen hanta, negara hanta berata mana tak tahu. Tengok kadang-kadang wakil rakyat parlimennya. Yang A panggil dia beruk, yang B panggil dia monyet, yang B mana. Wah, sama-sama Muslim tu. Minta maaf dulu ada di parlimen yang panggil minta maaf babi. Itu keluar.
Allahu Akbar walillahi alhamd. Memaki, hamun. Hanya karena mungkin merasa dia kebal undang-undang bila cakap di Dewan yang mulia. Saya tak sebut dewan mana ya mas sekalian, jangan salah faham, saya cerita umum. Ini di parlimen mana saya tak tahu lah. Parlimen negara antah berata mana tak tahu lah. Tapi itu contoh nyata. Dipertontonkan. Jika sesama Muslim pun hanya karena berbeza, boleh pegang kasar macam tu. Apa kata kalau lah umpamanya ini suruh tak kepada Hurqul? Suruh buat perjanjian dengan Fir'aun agak-agak macam mana? Fir'aun laknatullah alaih. Tak tahulah. Buat apa buat je dengan Fir'aun? Fir'aun musuh Allah. Elok kita serang. Ingat saya kata tadi, ini bukan kaidah maslahah. Bukan. Ini kaidah akhlak. Ini kaidah ibadah. Kita disuruh berbaik-baik. Kita disuruh menepati janji kepada orang bukan Islam. Kita suruh berbaik, menghormati orang bukan Islam sekalipun. Itu perintah Allah. Mana kita wajib berakhlak dengan akhlak yang Allah perintahkan dan Allah sukai. Itu pertimbangannya. Itu ibadah kita. Itu bukti ketakwaan kita. Bukan atas pertimbangan apa maslahatnya ya. Dia itu musuh kita, takkan kita. Nah, itu kalau kita menggunakan pertimbangan maslahat. Allah Subhanahu wa taala nyuruh macam mana? Tadi saya sudah jelaskan tadi. Inilah ya mas sekalian. Akhlak. Menepati janji itu akhlak. Hatta pada orang kafir pun. Punya hutang pada orang kafir, ya bayarlah. Jangan tipu mereka. Bila berjanji, ya tunaikan. Ada bisnis partner dengan orang kafir, dia jujur. Ya kita jujur. Jangan coba tipu-tipu. Tahu tipu lah. Kalau nanti aku untung banyak, nanti uang kafir untung banyak, duitnya banyak, nanti untuk maksiat. Ya. Kenapa kita berfikir begitu? Kita sudah berpakat berjanji dengan mereka. Dan mereka menepati janjinya kepada kita. Lalu kenapa kita coba mengingkari? Ini kadang kita suka ambil pertimbangan kemaslahatan menurut kita. Sehingga kita rela mengorbankan perintah Allah. Coba di mana kita ingin, semua kita ini pasti ingin jadi orang bertakwa. Naik martabat ketakwaannya. Dan salah satu ciri dan sifat orang bertakwa itu ini. Wafa'ul ahdi. Menepati janji. Hatta kepada orang kafir. Mana ya? Juga saya berikan satu lagi contoh ya. Berbaik pada orang kafir yang tidak memusuhi Islam. Kalau yang bermusuh itu memang musuh lah, itu kita tak perlu bicara, semua sudah tahu. Kesan daripada kasih sayang Nabi dalam berdakwah kepada orang kafir yang tidak memusuhi Islam lah, hanya tidak mau menerima Islam. Tidak mau menerima Islam. Bukan memusuhi, bukan memerangi. Dan Nabi tunjukkan kasih sayangnya. Ini hadis dalam Bukhari. Imam Ahmad dalam musnadnya pun meriwayatkan juga hadis ini. Bersumber daripada sahabat Nabi Anas bin Malik. Pembantu rumah Nabi selama 10 tahun. Anas bin Malik. Dan para pakar sejarah menyatakan Anas termasuk sahabat yang sangat lanjut usianya. Bahkan termasuk sahabat-sahabat terakhir wafat. Di samping Anas termasuk sahabat yang paling kaya rupanya akhirnya. Ada yang mengatakan kalah Abdullah bin Auf. Walaupun asalnya pembantu, anak orang susah, pembantu Nabi, tapi karena ibunya minta pada Nabi agar Nabi berdoa untuk Anas, Allahumma rzuqhu wa barik lahu fi rizqi, ya Allah, berilah rezeki pada budak ini, Anas bin Malik ini.
Dan berkatilah rezekinya tuh. Berilah rezeki dan berkatilah. Berkat itu maknanya bertambah-tambah. Akhirnya semasa tuanya, ya Nabi sudah wafat lah. Dia orang sangat kaya raya. Sangat kaya. Anas bin Malik. Berkat doa Nabi tentunya dan usahanya lah. Anas bin Malik hadis begini. Ini saya tadi kita setir ya. Berkat kasih sayang Nabi kepada non-muslim dalam dakwahnya. Sebab non-muslim pun ada hak untuk dihormati. Ada hak untuk disayangi. Ada hak untuk mendapatkan keadilan daripada kita. Ada hak untuk tidak dizalimi. Non-muslim. Ada hak untuk tidak dicela. Ada hak untuk tidak dinafikan haknya dan seterusnya. Jadi Nabi tunjukkan ini. Dan itu perintah Allah. Itu perintah Allah. Hadisnya. Kana gulamun Yahudiyun yahdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam famarid. Adalah seorang pemuda. Gulam, itu anak muda lah. Seorang anak muda Yahudi yang sering berkhidmat pada Rasul. Khadam, khidmat. Majikannya Rasulullah. Bukan hanya seorang muslim, bukan hanya seorang ustaz, bukan hanya seorang mufti, bukan hanya seorang syekh. Majikannya Nabi. Dia pembantu kepada majikan yang seorang Rasul. Dia tidak mau menerima ajarannya. Karena Nabi tak pecat saja. Kamu jangan buat malu aku. Aku ni Nabi, aku ni Rasul. Orang lain memeluk agama aku. Kamu menjadi pembantu aku. Dapat makan istilahnya. Dapat punca rezeki daripada aku. Kau pula tak mau terima. Okey, mulai hari ini kau berhenti kerja lah. Kenapa Nabi tak halau saja? Atau mungkinlah kenapa masa waktu tidak memviralkan, tidak jadi isu ya. Apalah Rasulullah ini. Dia Rasulullah. Dakwah sana sini, orang ini. Tapi pembantu sendiri pun gagal ya Islam kan. Tetap juga diambil jadi khadamnya. Wah, dia Yahudi. Saya yakinlah kalau ini berlaku hari ini, tahulah macam mana lah. Apa agak iya jamaskan jika berlaku hari ini? Adalah seorang syekh atau seorang mufti punya pembantu rumah, punya driver dia seorang pemuda Yahudi. Cuman agak-agak. Tahulah, saya susah nak menggambarkan. Tapi Nabi punya pembantu Yahudi. Suatu hari, si anak muda Yahudi pembantu Nabi sakit, yang menyebabkan kematiannya. Tak tahu lah sakit apa tak disebutkan ya. Masih muda sakit yang mereka mati itu, ya sakit kronik, tahu lah. Fa'atau Nabi sallallahu alaihi wasallam yauduhu. Karena anak muda ni lama tak datang jumpa Nabi seperti melakukan kerja seperti biasa. Lalu Nabi dapat berita ini sedang sakit. Tak berfikir panjang. Nabi terus melawatnya, menziarahnya, menengoknya, menjenguknya. Ya'udu iyadah. Untuk orang sakit sebenarnya iyadah ya, iyadatul marid. Tapi mungkin kita bagi ziarah. Ziarah itu. Untuk orang apa namanya? Sakit ziarah. Bahasa Arabnya iyadah. Ziarah itu minta maaf, kalau dalam bahasa Arab ziarah digunakan untuk zoo. Ziarah tu hadikotil hayawan. Ziarah ke zoo, kebun binatang, berbin. Nabi pun berlawan. Kenapa tak pecat saja? Buang aja lah, dia Yahudi. Awak seorang Rasul. Apa kata orang-orang nanti dakwah sana sini? Ini pembantu sendiri. Nabi pun pergi. Faqa'ada inda ra'si.
Datang ke rumah si anak muda Yahudi tadi, jumpa orang tuanya. Nabi terus duduk dekat dengan kepala dia. Ya, mungkin supaya mudah berkomunikasi. Bukan duduk jauh-jauh. Bukan duduk di belah kaki. Duduk dekat dengan kepala. Ya, wajahlah. Surah Qur'an. Ya, setelah ini, apa kata Nabi pertama? Depan Yahudi, anak Yahudi tadi. Bukan Nabi tak pernah ajar. Depan bapanya. Terang-terangan, tanpa selindung. Faqala lahu, Nabi bersabda, aslim. Hai anak muda Yahudi yang selama ini membantu kerja saya dalam dakwah ini, aslim. Peluklah agama Islam. Terimalah Islam. Masuklah dalam agama Islam yang aku bawa. Aslim. Karena Nabi tahu memang dia belum Muslim. Masih tetap agama Yahudi. Wahal majikannya seorang Rasul. Anak muda ini serba salah. Fanadhara ila abihi bahwa indahu. Dipandang bapaknya. Macam mana reaksi bapak dia ketika Nabi suruh meluk Islam. Ayahnya setuju ke tidak setuju. Sebab kalau aku peluk agama Islam, lalu ayah tak setuju, macam mana? Aku sayang, hormat pada ayahku. Tapi kalau aku tak mau meluk agama Islam karena patuh pada orang tuaku, aku ini sangat menghormati majikanku. Kan masalah itu. Ini salah. Lama pada orang tuanya. Nah, tunggulah. Macam mana reaksi orang tuanya. Tanpa disangka oleh si anak muda Yahudi, ayahnya berkata, Atik Abul Qasim, wahai anakku, patuhi sajalah, turuti sajalah permintaan Abul Qasim. Bapaknya Yahudi tak panggil lah dia Rasulullah, panggilnya Abul Qasim. Tuh, taati sajalah, dengar sajalah cakap Abul Qasim tu. Ikuti, penuhi permintaannya. Fa aslama. Kerana si anak Yahudi tadi, muda Yahudi telah mendapatkan green light daripada orang tuanya, memeluk agama Islam, baca syahadah di hadapan Rasulullah, di hadapan orang tuanya yang masih totok Yahudi. Sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi gembira sungguh. Ini bukan sembunyi-sembunyi dalam Islam, depan bapanya. Dan Nabi tak paksa. Bahkan Nabi pun sempat minta izin walaupun cara hal, tidak dengan ucapan, tapi pandang orang tua itu minta izin lah tu. Fa kharajan Nabi SAW, Nabi pun balik. Dah selesai dari lawat orang sakit dah balik. Karena dia dah Muslim, apa ucapan Nabi kepada saudara baru ini? Kalau bahasa kita sudah baru ini. Kita mungkin kata tahniah. Ada orang masuk Islam itu tahniah. Yang lain takbir, Allahu Akbar. Tak tahu ucapan dari mana sanadnya, saya tak tahu. Minta maaf ada orang saudara baru lalu kita katakan tahniah. Atau yang lain baru, saudara baru kemudian di masjid itu takbir, Allahu Akbar. Takbir Allah. Saya tak tahu sanadnya dari mana. Bukan takbir itu tak baik. Tapi takbir karena mendengar kawan baru, saudara baru ini, saya tak tahu sanadnya dari mana. Jalan. Karena kalau daripada Nabi bukan itu ucapan Nabi kepada saudara baru. Apa Nabi kata? Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi anqadahu minan nar. Allah zat yang telah menyelamatkan dia daripada api neraka. Masya Allah. Nabi bergembira karena Allah telah menyelamatkan. Karena orang itu dapat keselamatan, jaminan keselamatan daripada Allah daripada neraka. Sebab kalau dia mati dalam keadaan Yahudi, dia sakit dalam Yahudi, neraka. Tapi karena dia mengakhiri keyahudiannya, memeluk agama Islam, ya, maknanya Allah selamatkan daripada neraka. Adapun dosanya terpulang pada Allah. Dosa sebelumnya terpulang pada Allah. Allah mau ampunkan itu haknya, Allah mau
Nyiksanya itu haknya. Yang pasti ia tidak kekal dalam neraka, selamat daripada kekal dalam neraka. Ini ucapannya. Jadi kalau kita jumpa saudara baru atau dengar baru, ucapan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Itu kalau kita dengar berita lah. Kalau kita jumpa orangnya, alhamdulillahilladzi anqadhaka minan nar. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menyelamatkan engkau daripada neraka. Jangan yang lain-lain. Saya tak kata tahniah tak boleh, jangan salah faham. Saya tak kata Allahu Akbar tak boleh. Tapi hanya saya ingin tahu sanadnya dari mana. Mengucapkan tahniah itu ada ke sanadnya kepada Rasulullah. Buat takbir di tempat macam itu ada ke sanad dia dari Rasulullah. Jangan-jangan tak ada sanad. Nah, yang ada sanadnya ini kan katanya kita ikut Rasul. Tengok. Berkat kasih sayang Nabi kepada orang ini, budak ini. Kasih sayang tak berbelah bagi. Akan lalu mendorong Nabi untuk menziarahnya, melawatnya semasa sakitnya. Dan menyerunya pada Islam depan orang tuanya. Fadbaharul abu birahmati sallallahu alaihi wasallam. Orang tuanya terpesona, tersentuh hatinya. Allahu Akbar, orang lain belum melawat anakku. Orang lain macam tak peduli anakku sakit. Saudara Yahudinya pun belum datang. Apalagi sahabat-sahabatnya. Ini Rasulullah, majikannya. Dan saya yakin dia datang bukan pasal ia majikannya, bukan pasal ia pembantunya. Pasti karena kerasulannya. Mulia sungguh akhlak. Sanggup berbaik-baik seperti itu hatta kepada non-muslim. Ini yang membuat orang itu terpesona. Dan membenarkan anaknya memeluk agama Islam. Wa illam muslim walaupun diri sendiri tidak muslim hingga mati. Bayangkan. Ayahnya itu tidak memeluk agama Islam, tapi membenarkan anak muslim karena Allah macam itu ya Rasul. Tentulah Muhammad datang, Abdul Qasim datang ini bukan pasal anakku ini pembantunya, lebih daripada itu. Kalau pasal dia pembantunya ramai kadang-kadang majikan tak tengok pun pembantunya sakit. Itu pasti bukan kerana ia pembantunya, bukan karena ia majikannya, tapi ini mesti karena dia kepribadian yang luar biasa itu, akhlaknya yang luhur. Walaupun dia tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad bapaknya ini, tapi dia mengagumi dan terpesona dengan akhlaknya, sehingga merelakan anaknya memeluk agama Islam, meninggalkan agamanya. Itu luar biasa aja Mas kalian. Sepatutnya dia boleh melarang anaknya aja. Bila anaknya dia melarang anaknya, anak tak akan memeluk agama Islam. Sikap inilah yang Allah maukan dimiliki oleh orang muslim dalam pergaulannya, dalam berinteraksi, bermuamalah dengan non-muslim. Termasuk janji dalam ayat ini, yang kita pelajari. Termasuk ayat ini. Maksud apalagi berjanji. Ya. Sedangkan dalam ucapan pun dengan bahasa yang lembut. Nabi bercakap dengan ila huruful azimur rum. Tak kata pada huruful kafir, musuh Allah. Tak ada. Kalau dalam bab yang biasa pergaulan, ucapan, kunjung mengunjung, tegur sapa, bantu membantu, itu pun diutamakan oleh Rasul. Apalagi bila bab perjanjian yang termatrai, yang masing-masing telah menandatangani dan disaksi. Woi, lagilah mesti dipenuhi, kerana mereka juga tadi punya komitmen untuk memenuhi perjanjian itu. Tiba-tiba kita nak batalkan. Jalim kita. Membatalkan perjanjian dengan orang yang dengan kita pada sepihak itu tidak boleh. Hukumnya haram. A dan B buat perjanjian.
Walaupun sahabat A Muslim dan B kafir umpamanya. Dah dipati sepakat ini jadi ini bla 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 syaratnya 1 2 3. Ada 5 itu dipenuhi. B yang kafir memenuhi, tak melanggar pun. Tiba A merasa tak selesa. Bisa tak selesa lah, takkan saya nak terus ini. Tak apalah, kalau kita aku batalkan aja. Tak boleh. Haram. Alasannya, kenapa batal? Tak sudahlah, dia itu kafir lah. Lah kan dari awal kita tahu dia kafir. Dia jahat ke tak jahat. Dia tipu awak ke tak tipu. Dia melanggar perjanjian ke dalam 5 poin? Tak ada. Tapi kenapa? Tahulah, tapi saya tak selesa lah. Haram hukumnya. Itu pembatalan sepihak kan. Inilah ciri muttaqin yang Allah Subhanahu wa taala sangat menyayanginya. Min husni akhlaqil muslim ayafi'a bi ahdihi wa wa'dihi alladhi qata'ahu ala nafsihi. Sebagian daripada tanda kemuliaan akhlak seorang muslim, yakni memenuhi akan janjinya yang ia telah tetapkan, wajibkan atas dirinya untuk memenuhinya. Wala yaghdiru wala yakhun. Dan dia tidak akan curang, tak akan bohong, tak ada inkar. Madama hadzal ahdu la yukhalifu syariah. Selagi janji itu tidak menyalahi syariat. Berdamai dengan orang kafir. Orang kafir memusuhi, lalu mereka ingin damai. Kan tidak melanggar syariat. Wajib dipenuhi. Apatah lagi Nabi sendiri telah memberikan satu statement yang sangat jelas. Statement Nabi sangat jelas dalam Bukhari itu. Al-muslimuna inda syurutihim. Orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat mereka, dengan janji-janji mereka. Bila orang lain sudah berjanji begini, dengan sahabat terikat, dah tak boleh buat, tak boleh melakukan perbuatan yang menyalahi janji atau syarat yang ia sediakan. Illa syartan, kecuali syarat, kecuali poin-poin dalam perjanjian yang ahalla haraman, menghalalkan yang haram, wa harrama halalan, atau mengharamkan yang halal, itu tak boleh lah, tak boleh dipenuhi. Selagi syarat-syarat dalam perjanjian itu tidak menghalalkan yang haram atau mengharam yang halal, mukmin terikat. Tak boleh bergerak di luar itu. Itu paling besar, paling tinggi ya mas sekalian ya. Ingkar janji, betul janji. Sebab itu saya kata kalau setakat yang lain, lagi lebih utama. Yang itu pun wajib dipenuhi. Itulah, saya ulangi lagi sekali, sedih sekali akhir-akhir ini. Jangankan kepada non-muslim, sesama muslim pun Allah. Kenapa ya suka berzalimi? Bahkan kadang macam seronok tengok saudara muslimnya susah. Seronok bila tengok B ini gagal. Macam mana? Bahkan mendoakan kegagalan. Dan pula tiba-tiba jadi sedih jika tengok B malah berjaya. Pasal sama muslim. Penyakit syamatah itu luar biasa. Tidakkah kita takut nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di hadapan Allah? Sedangkan jika si mukmin menzalimi si kafir, itu pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bagaimana pula jika si mukmin menzalimi si mukmin, mengejek, mencerca, menghina si mukmin, coba memfitnah si mukmin, coba macam mana? Jadi kita ini bertanggung jawab sepenuhnya. Saya ulangi sekali jamaah sekalian. Yang saya katakan tadi, umat Islam ini, yakni kita inilah, adalah duta. Kita ini sebagai duta-duta kecil bagi agama kita yang suci.
di mana saja, ke mana saja. Ibarat duta dilantik oleh negara, diantar ke negeri lain, sebagai negeri sahabat, ya pasti akan tengoklah perangnya ini apa nih, duta, apa duta, perangnya lain macam. Ini mana menggambarkan negara yang mengutusnya, melantiknya ini. Kami tak nak. Kami tak nak duta awak macam ni. Maknanya memang polisi negeri awak ni tahu baik buruknya nama negara di luar. Kan bergantung pada wakil yang dilantik, dalam hal ini duta. Kita jaga itu. Jadi hakikatnya kita berbaik dengan semua orang. Kita berbaik hatta pada non-muslim yang baik dengan kita. Itu hakikatnya kita mengamalkan agama Islam. Itulah. Memberi manfaat atau tidak, dan itu cerita lain. Tapi kita kena yakin tidak ada perintah Allah yang Allah suruh kita buat, melainkan pasti ada manfaatnya. Pasti ada kebaikannya. Karena tidak mungkin Allah menyuruh kita buat sesuatu yang sia-sia. Sebagaimana tidak mungkin Allah melarang kita sesuatu yang tidak ada mandaratnya. Kita wajib yakin itu. Sama ada kita telah mengetahui manfaat di sebalik perintah Allah atau belum. Sama ada kita telah mengetahui keburukan di sebalik larangan Allah atau belum. Itu cerita kedua. Cerita kedua. Jadi wajib. Hukumnya wajib. Man halafa ala yaminin, siapa saja bersumpah dengan satu sumpah, fara'a ghaira khairan minha, lalu dia melihat nampak yang lain lebih baik, falyukaffir an yamini, boleh batalkan. Falyaf'al ladzi huwa khair. Kita bersumpah, kita berjanji, tapi nampaknya kita nampak yang kita boleh batalkan janji itu. Kita dah berjanji, tak pernah nak. Ayah berjanji nak, nanti kalau awak begini, ayah akan berikan awak gini-gini. Berikan. Anak pun percaya. Tiba kita fikir, tiba masa berjanji kita nampak pula, kalau saya berikan ini, nampaknya kurang manfaat. Elok saya berikan yang ini, yang lebih baik. Kita boleh membatalkan janji kita yang pertama, karena kita nampak ada yang lebih baik buat. Itu boleh. Itu Nabi memberitahu. Itu hadis Muslim itu, ya. Hadis sahih. Riwayat Muslim. Jamaah sekalian, ringkas kata, bahwa hukum asal menepati janji, apapun janji itu adalah perintah agama, ciri orang yang bertakwa. Itu hukum asal. Kecuali, ya ada kecualinya, janji yang menyalahi syariat tadi juga. Nah itu ya batalkanlah. Mana ada janji-janji yang pula menghalalkan yang haram, mengharamkan yang tak boleh lah. Tidak boleh lah. Janji yang haram dari itu. Tapi hukum asal adalah hatta pada non-muslim sekalipun. Non-muslim sekalipun. Negara kita, ya diiktiraf sebagai Islam, paling tidak negara Islam kita ini termasuk tergabung dalam OIC, negara Muslim lah, kan tergabung dalam OIC kan, dan banyak melakukan hubungan diplomatik dengan negara yang luar, termasuk negara non-Muslim. Ada hubungan diplomatik dengan China, dengan Thailand, dengan Myanmar, kan kita tidak Asia. Ya ada tuh. Jadi bila sudah terikat dengan hubungan diplomatik, masing-masing mengantar duta, mana ada perjanjian lah tuh. Perjanjian tidak saling menyerang, tidak mencampur diri. Berbaik maknanya bekerjasama. Tepati. Wajib. Kecuali kalau perjanjian itu sudah dicabuli, katalah, itu lain cerita lah. Sudah menyerang kita ke pasal kayak itu cerita yang
Tak boleh kan, kita tak boleh. Kita sekarang mesti hanya berbaik dengan negara Islam saja. Tak boleh kepada yang lain. Tak boleh lah. Saya orang Islam, kita mesti berkawan dengan orang Islam saja. Di Malaysia ni orang Islam semakin kurang. Kita mesti bagi orang Islam kepada non-Muslim ni, jangan bagi muka. Allahu Akbar. Ya, kita hanya mempunyai istighfar. Minta maaf secara pribadi. Ya, kita hanya boleh banyak istighfar kalau dengar statement seperti itu. Betul, semua orang Islam wajib bersatu, itu betul. Betul. 100% setuju. Orang Islam wajib bersatu padu. 100% setuju. Tapi bila ada tambahan, kita ni orang Islam makin kurang, kita wajib bersatu padu. Jangan bagi muka pada. Itu yang ujungnya saya tak setuju. Ada orang yang memang ideal, yang sangat ideal cita-cita. Pertama, kita mesti menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah. Okay. Ukhuwah Islamiyah itu wajib. Persaudaraan sesama Muslim itu wajib. Jangan gaduh, jangan bertengkar, jangan fitnah, jangan mencarut sesama Muslim. Tapi nampaknya ukhuwah Islamiyah yang paling basic itu pun kita belum dapat wujudkan. Kalau sudah ada ini, ada yang kedua, ukhuwah diniyah. Persaudaraan sesama umat beragama. Artinya antara Muslim dengan non-Muslim, dengan Kristian dengan Hindu kedua di negeri ini, ya tidak boleh saling bertengkar lah hanya karena berbeza agama. Berbaik ke mana agama yang lain, saya ulangi, bukan tak boleh diartikan, difahami sebagai mengiktiraf kepada mereka. Bukan. Keyakinan mereka kita yakini salah. Tapi berbaik dengan mereka. Tolong menolong. Bertegur sapa. Tidak menzalimi. Itu maksudnya. Ukhuwah diniyah. Okey. Bila sudah ukhuwah diniyahnya mas sekalian, dia diikatkan ukhuwah sya'biyah. Persaudaraan berdasarkan suku bangsa. Karena negeri ini terdiri pada banyak suku, banyak bangsa, banyak budaya. Ya cobalah Islam suruh bersatu padu. Kan ada titik temunya. Akhir nanti jadilah ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah yakni persaudaraan yang diikat atas dasar sama-sama warga negara Malaysia. Satu padu. Tapi dia itu bangsa lain. Lah kan sudah selesai sebelumnya. Tapi dia itu kepentingan lain. Kan selesai. Tapi walaupun dia agama lain, kita beli makanan, beli beras daripada dia. Kita beli spare part kita daripada dia. Dia jual masih untung. Kan saling menguntungkan dalam perniagaan, dalam pergaulan, dalam perubatan. Saya tak nak. Saya kalau sakit, saya mesti nak jumpa juga doktornya mesti Muslim. Saya tak mau dia orang susahlah. Kita gitu, lebih itu kata non-Muslim, kata begitu. Doktor non-Muslim. Saya sebagai doktor, bukan Islam, saya tidak mau merawat pesakit kecuali yang seagama dengan saya. Huru hara negara, kalau itu jauh sekali. Sama-sama bangsa. Nah, bila satu bangsa sudah bersaudara, ukhuwah basyariah itu paling tinggi. Ukhuwah basyariah itu maknanya persaudaraan sesama insan manusia semuanya. Selagi dia manusia, ya kita hormati. Ada jenazah dibawa ke tanah pekuburan. Nabi dan sahabat melihat jenazah dibawa ke tanah kubur, berdiri. Sahabat ada yang tak puas hati. Nabi tegur, ya Rasulullah, dia tu Yahudi. Ini fulan bin fulan Yahudi, dia tu si fulan tu lah, si Yahudi tu. Yang track record dia musuh kita tu lah. Kenapa kita mesti berdiri macam menghormat je? Jalan jenazah lalu, Nabi berdiri kan menghormat tu.
Dan bagi sahabat tadi, sepatutnya mereka itu tak layak dihormati. Hidupnya itu musuh kita, dia Yahudi. Buat apa kita hormat? Dah mati pun. Nabi kata, bukankah dia itu manusia macam kamu? Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Kalaupun dia sudah tidak punya hak kita hormati karena dia Yahudi. Kalaupun toh dia sudah kehilangan hak untuk kita hormati karena dia musuh kita. Kalaupun dia sudah kehilangan hak untuk kita hormati karena dia bukan sebangsa dengan kita. Tapi ingat, dia masih punya hak untuk dihormati. Kenapa? Karena dia manusia macam kita. Tengok, ini adalah ukhuwah basyariah. Dia sebagai manusia itulah yang jadi alasan untuk aku menghormati dia. Aku berdiri tadi. Mungkin keburukannya, mungkin penghalang-penghalang untuk Nabi tidak menghormati sangat banyak. Tapi ada satu yang mendorong Nabi untuk itu manusia macam kamu. Kalau akhlak macam itu wujud aja mas sekalian. Allah Akbar. Jangankan kepada orang Islam, pada non-Muslim pun rukun. Masa sekarang ini macam mana macam itu nak wujud kepada yang berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza agama. Sesama agama, agamanya sama, bangsanya sama, bahasanya sama, rayanya sama, hajinya sama, takbirnya sama. Itu pun gaduh. Fitnah memfitnah, ingkar janji, ejek mengejek, tuduh menuduh. Coba. Dan semua ingin menjadi orang bertakwa. Semua ingin disayangi oleh Allah. Semua ingin diridhai oleh Allah. Di mana? Logiknya di mana? Ini problem kita hari ini ya Mas. Saya kadang-kadang Allahu Akbar, kalau katakan tak reti agama, minta maaf kadang setengah, saya tak kata semua ya. Kadang setengah orang yang bergelar agamawan. Agamawan maknanya paham agama lah. Faham agama B, faham. Kadang masing-masing cari pengaruh. Celah menjelang untuk serang menyerang. Ya, kalau serang menyerang itu katalah dalam di alam maya pada. Memanglah tak ada risikonya alam maya pada, bukan bersemuka. Wah, kalau bersemuka mungkin boleh Assalamualaikum. Nampaknya kita berbeza ya. Ya, tapi perbezaan ini tak apalah, kita kan makan di kedai yang sama. Awak makan apa? Saya makan nasi lemak. Nasi lemak? Saya tak suka nasi lemak. Ya tak apalah. Saya suka itu mie goreng. Tengok. Tapi tak apalah, saya tak suka nasi lemak, saya suka nasi goreng. Awak tak suka mie goreng, saya suka. Beza makannya tak apalah. Tapi kan kita kedainya sama, makan sama. Akhirnya tak ada masalah, hanya berbeza makan. Kan masih di warung yang sama. Itu ibarat, itu contoh. Ini kadang-kadang agamawan, serang menyerang. Minta maaf kadang menggunakan bahasa yang agak boleh menjatuhkan harga sebuah masalah. Tak tahu apa tujuannya, wallahu alam, saya tidak tahu. Bayangkan kalau agamawan itu masing-masing punya pengikut dan penggemar. Bukan karena penggemarnya macam dikipah-kipah. Saya terbaca ya masih ada dalam sejarah. Saya lupa dah dalam kita sejarah apa. Yang di masa belajar dahulu. Ali bin Abi Thalib kan pernah berseberangan ya, dalam pemerintahan dengan Muawiyah. Berlawan. Ya, macam pembangkang. Ali berada dengan Muawiyah bin Abi Sufyan kan, sehingga berlaku peperangan yang dahsyat tu dah. Masing-masing mengerahkan tentera, walaupun Ali tak minat sebenarnya, tapi Muawiyah berkerah jadi lawan kan.
dalam peperangan itu, tiba-tiba pengikut Ali yang setia ini yang tanya pada Ali, "Wahai Ali, kita perangi Muawiyah dan ini karena dia itu kafir ke?" Nabi kata, Ali kata, "Oh tidak, dia bukan kafir, dia itu orang Muslim. Dahulu kita memerangi orang kafir bersama mereka lah. Kalau itu adakah kita perangi Muawiyah itu karena mereka munafik?" Ali, "Oh tidak, dia bukan munafik. Dia bukan munafik, dia ibadah punya kuat. Kalau mereka bukan kafir, mereka bukan munafik, lalu kenapa kita mesti perangi mereka? Mereka perangi kita dan kita nak perangi mereka. Oh, mereka itulah saudara-saudara kita yang berbeza pendapat dengan kita." Masya Allah, Ali hanya menyebut itu aja. Saudara, tapi berbeza pendapat. Itu saja. Maknanya boleh didapatkan kalau kita mau duduk bersama. Allah. Kenapa Ali tidak menggunakan pengaruhnya yang hebat waktu itu? Ali kan punya pengaruh yang besar. Dan pengikutnya sangat fanatik. Ketika pengikutnya tanya itu, Ali boleh kata kalau ingin mengakui, "Oh iya, mereka itu kafir. Memang wajib." Oh, lagi lah. Allahu Akbar. Lagi lah semangat. Ali malah, "Oh bukan, mereka bukan kafir. Kita perangi orang kafir itu bersama mereka dahulu. Mereka bukan munafik. Mereka itu saudara-saudara kita yang berbeza pendapat dengan kita." Dulu baca sejarah macam itu, saya lupa lah, kita masa lupa tu di kitab mana masa menuntut dahulu. Tapi berkesan kalau kita bersikap begitu. Allahu Akbar. Kita memang menginginkan ya sekalian, kita sangat merindukan satu perpaduan Muslim yang sejati, yang setiap Muslim hendaklah pandai menjaga. Kalaupun tidak setuju, tolong diperhemat perkataan yang keluar daripada mulut. Ini serang menyerang. Bila nak selesai? Bila nak habis? Makin ya, bagi saya secara pribadi memang sangat-sangat sayanglah, sangat menyayangkan sekali. Ini ciri takwa ya. Semua ingin jadi mutakin, semua ingin disayangi oleh Allah. Ini salah satu cara yang tak boleh. Akhlak. Jamaah sekalian, wallahu alam, itu saya sampaikan. Moga diberkati oleh Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Innal insana lakhus illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.